Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ini pertama kali siswa kelas 10 Geologi Pertambangan melihat wajah saya. Saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas pada kelas kalian. Dan kita akan berinteraksi selama 4 tahun ke depan. Karena geologi pertambangan merupakan SMK dengan kurun waktu pembelajaran 4 tahun. Maka selama 4 tahun ke depan kita akan saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Mungkin tingkat komunikasi kita akan lebih intens lagi, akan lebih sering lagi dibandingkan komunikasi kalian dengan guru bidang studi kalian. Karena sebagai wali kelas, tanggung jawab saya adalah membimbing kalian. Dalam 2 minggu pembelajaran ini, masih saya temui adanya beberapa orang siswa yang tidak disiplin mengisi absensi pembelajaran. Saya ingatkan, tolong isilah absensi pembelajaran tersebut setiap kali kegiatan belajar mengajar, walaupun kegiatan belajar mengajarnya itu dilakukan secara online. Kenapa? Absensi itu menjadi salah satu unsur indikator dari guru bidang studi untuk melihat keseriusan kalian. Walaupun kita belajar tidak saling bertatap muka, tidak saling berjumpa, tapi antara guru dan murid tetap akan ada interaksi dan tetap harus ada adab yang diberlakukan. Gurumu sudah berusaha menyediakan materi pelajaran, menguploadnya di Google Classroom. Tentu kalian sebagai siswa juga harus mengimbanginya dengan mempelajari materi yang diberikan oleh gurumu. Karena tidak saling berjumpa, maka gurumu bisa tahu kamu hadir atau tidak, kamu mempelajarinya atau tidak. Salah satu indikatornya adalah ketika kamu mengisi absen. Walaupun itu juga tidak jadi jaminan. Karena bisa jadi kamu isi absen terus tidak kamu baca materinya. Atau ketika materi diberikan dalam bentuk video, kamu isi absen tapi kamu tidak tidak tonton videonya. Gurumu tidak akan bisa mendeteksi itu semua. Nah, kalau kamu nggak ngisi absen, tentu gurumu nggak tahu kamu hadir, kamu membaca, kamu belajar atau tidak. Jadi pesan saya, tolong disiplin dalam mengisi absensi pembelajaran. Kalau saya lihat, dan saya sendiri sebagai guru bidang studi memberlakukan absensi itu, saya berlakukan pada hari jadwal pembelajaran untuk absensi. Tapi ketika materi pembelajaran ya silakan saja belajar kapan saja. Pemberian tugas juga lakukan dan selesaikan tugas yang diberikan oleh guru sesuai jadwal yang diberikan. Misalnya ada guru yang memberi jadwal tugas hari ini dan harus dikumpulkan paling lambat nanti malam. Maka selesaikanlah tugas itu dan kumpulkanlah sesuai dengan waktunya. Jangan dikumpulkan paling lambat, disuruhnya nanti malam, kalian kumpulkan baru besok. Itu adabnya nggak dapat. Ada juga mungkin gurunya memberi waktu lumayan longgar. Hari ini diberikan tugas, maka tugasnya dikumpulkan paling lambat minggu depan.
Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, untuk menghindari kalian lupa mengumpulkan tugas, maka selesaikan secepat mungkin. Jangan tunggu minggu depan hari terakhir itu. Akan ada banyak hal kalau kamu mengumpulkan di hari terakhir. Misal, terlupa. Itu paling apes loh. Atau pas kamu mau mengupload tugasmu, jaringan lelet. Terus kamu nanti akan hubungi guru, "Bu, tolong boleh diundur Bu, jaringan di rumah saya lelet." Ya nggak ada alasan. Waktu yang diberikan 1 minggu, kenapa mesti di hari terakhir? Nah, saya ingatkan, jangan tumpuk-tumpuk ketika ada tugas. Tetaplah disiplin, belajarlah dengan teratur, atur kehidupan wajarmu. Jangan tumpuk pembelajaran. Ah, gampang. Nanti bisa. Nanti malam bisa. Besok masih bisa. Alhasil nanti yang terjadi, pelajaran yang harus kamu pelajari itu numpuk. Maka biasakanlah disiplin, belajar dengan teratur, isilah absensi dengan teratur, belajarlah dan kerjakan tugasnya dengan teratur. Itu untuk urusan tugas yang pertama. Yang kedua, saya lihat akun kalian itu masih ada yang menggunakan foto, bukan foto kalian. Malah ada yang nggak pakai foto. Saya sendiri masih belum saya isi foto itu akun saya. Nah, saran saya, editlah akun kalian itu, ganti foto kalian dengan wajah kalian. Dan pakai nama kalian sesuai dengan nama yang ada di ijazah kalian, nama resmi kalian, nama sah kalian. Tukarlah namanya. Bukan saya suruh bikin email baru loh. Saya cuma suruh ganti namanya dengan nama yang benar. Kemudian pasanglah foto-fotomu yang sebetulnya. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang, kita kan nggak ketemu, gurumu nggak kenal kamu. Kalau kamu pasang foto anime, manalah gurumu tahu kamu siapa. Jadi, tolong untuk akun kalian perbaiki lagi, ganti foto akun kalian dengan wajah kalian. Ambil foto yang resmi. Jangan yang kalian lagi gimana ya, posisi nggak benar. Karena kenapa? Karena akun itu digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Lagi saya akan bilang, itu kena di adabnya. Bagaimana mungkin kamu berhadapan dengan guru, tapi kamu tampilkan wajahmu yang ajib begitu, atau wajah yang tidak dikenali, kamu taruh anime. Tentu gurumu tidak akan pernah bisa mengenal kamu. Tapi dengan fotomu yang benar, sedikit banyaknya gurumu bisa mengenal kamu. Pesan saya yang ketiga, apabila proses pembelajaran dilakukan dalam keadaan video conference, pesan saya nih, tolong, karena ada beberapa kali video conference yang dilakukan, itu pengalaman saya, ada siswa yang berpakaian tidak layak, hanya pakai kaos oblong saja. Apa iya seperti itu adabnya seorang siswa yang ingin menuntut ilmu dari gurunya? Jadi pesan saya, kalau misalnya diadakan pembelajaran dalam keadaan video conference, maka gunakanlah baju yang sopan. Boleh sih, karena di sekolah kita nggak diwajibkan menggunakan baju seragam seperti sekolah-sekolah lain, tapi pakailah kemeja, pakailah baju yang sopan.
dan lakukan di rumahmu, di ruangan yang layak. Jangan di kamarmu yang kasurnya masih berantakan. Untuk adabnya kena. Saya sebagai guru, kalau ketemu anak seperti itu, saya sudah ilfil langsung itu. Saya akan berpikir begini, aku aja menemui mereka, aku kondisikan pakaianku rapi, ruangan yang kupakai itu ruangan yang layak. Anak-anak kok enak saja berjumpa dengan aku walaupun jarak jauh. Di kamar tidur dengan selimutnya yang masih berserakan, rambutnya yang gak disisir, wajahnya gak dibersihin, kelihatan masih wajah aut-autan bangun tidurnya. Saya langsung ilfil itu. Ini anak gak punya adab. Dalam pikiran saya, ini anak gak punya rasa. Terus pikiran saya itu sampai melanglang buana kemana-mana. Ini anak apa gak diajarin ya sama orang tuanya bagaimana caranya atau bagaimana adabnya untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Nah, saya jadi mikir gitu. Kan jadi gak enak kan? Jadi orang tuamu kebawa-bawa. Jadi saya ingatkan lagi, tolong, apabila terjadi pembelajaran secara video conference, ikutilah kegiatan pembelajaran tersebut dengan tampilan yang sopan. Gunakan pakaian yang resmi. Ya, kalau yang resmi itu ya pakai kemeja. Kemudian lakukanlah di ruangan yang layak. Di rumahmu kan bisa misalnya di ruang tamu atau di ruangan lainnya yang memang tidak seberbahaya seperti yang pernah saya alami, di ruangan yang berantakan. Masa iya di rumahmu itu gak ada satupun pojok ruangan yang bagus? Yang maksudnya bukan bagus keren kayak rumah orang kaya, tapi yang rapi. Itu pesan saya. Yang berikutnya, untuk menjalin komunikasi di antara kita, nanti saya di classroom saya akan berikan nomor WA saya. Kalian tuliskan nama kalian sama nomor WA kalian, nomor HP yang sekalian nomor WA juga boleh. Tapi kalau misalnya nomor HP kalian sama nomor WA-nya berbeda, maka yang kamu berikan adalah nomor WA. Begitu juga nama orang tua kalian beserta nomor HP-nya yang sekalian nomor WA. Dan sama, apabila nomor WA-nya berbeda dengan nomor HP-nya, maka yang kalian berikan nomor WA-nya. Ingat, nama kalian, WA kalian, nama orang tua, WA orang tua. Untuk apa? Saya akan bikin grup kelas supaya komunikasi kita menjadi lancar. Ada masalah bagi kalian, kalian bisa komunikasi dengan saya. Saya bisa fasilitasi, saya akan fasilitasi. Saya perlu salurkan masalah kalian, saya akan salurkan ketika saya tidak bisa memecahkan masalah kalian. Jadi komunikasi di antara kita bisa lancar. Nomor WA orang tua kalian juga saya butuhkan, karena saya juga butuh berkomunikasi dengan orang tua kalian. Mengingat kita tidak berjumpa dalam tatap muka langsung, maka perjumpaan yang bisa saya lakukan adalah melalui komunikasi. Teknologi sudah memfasilitasinya, maka kita manfaatkan teknologi itu. Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, dalam pertemuan kali ini saya lebih ke adab kalian.
ke tata krama kalian yang saya ingatkan. Supaya tidak berlarut-larut, supaya proses pembelajaran yang kalian jalani enak. Kemudian interaksi kalian dengan guru bidang studi enak. Kalau misalnya guru bidang studi memberikan materi, kalian pelajari materinya, kalian kerjakan tugasnya tepat waktu, kalian isi absensinya tepat waktu, tentu gurumu akan respect kepada kalian. Ini anak punya semangat belajar. Karena seorang guru itu tidak hanya menilai kemampuan otak, tidak hanya menilai intelektualisme siswanya, tapi banyak aspek yang jadi penilaian. Ya salah satu penilaian terbesarnya ya adabnya itu tadi, adab kalian dalam berkomunikasi, adab kalian dalam proses belajar mengajar. Jadi saya ingatkan betul untuk urusan adab tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, isilah absensi tepat waktu, kerjakan tugas tepat waktu, pelajari materi yang diberikan guru. Apabila terjadi pembelajaran secara video conference, ikutilah pembelajaran tersebut dengan sopan, dengan tampilan yang sopan, dan dengan antusiasme untuk belajar. Nah, ada saya ketemu kemarin. Saking gregetannya nanya jam 8.35 ya, belum juga dijawab pertanyaannya sama gurunya, bikin komen gini, "Bu, dijawab dong." Weh, bahasa tulisan sama bahasa langsung, lisan itu beda. Nulis, "Bu, dijawab dong." Orang nggak tahu loh intonasinya apa. Kalau misalnya bahasa lisan ketemu, "Bu, jawab dong." Gurumu bisa ngelihat intonasi suaramu dan ngelihat ekspresi wajahmu. Oh, ini dia dia memang pengen tahu. Tapi kalau bahasa tulisan, "Bu, dijawab dong." Bisa jadi gurumu akan berpikir begini, ini anak perintah-perintah aku. Yang kebayang intonasinya gini, "Bu, jawab dong." Jadi tolong, bahasa tulisan bahasanya biasakan ini sekalian. Sekalian belajar bagaimana berkomunikasi secara tertulis. Jadi pikirin juga nulis komen, bukan ibu nggak boleh nulis komen, ya haruslah. Kalau kamu nggak ngerti, kamu gimana mau ngerti kalau nggak nanya sama gurunya. Tapi gunakanlah bahasa tulisan yang sopan. Karena saya kebetulan kemarin lihat itu di pelajaran, apa ya? Simdik kalau nggak salah. Lupa deh. Pokoknya saya ada. Untuk kalian ingat, wali kelas bisa masuk ke kelas kalian. Bisa membaca setiap komentar kalian. Bisa mengawasi absensi kalian. Saya sebagai wali kelas langsung kaget waktu lihat itu. Ya Allah, anakku kayak nggak aku ajarin. Tapi memang ya ibu belum pernah ngajarin kalian kan. Belum pernah ketemu, belum pernah negur. Nah, sekarang ibu ingatkan. Lagi-lagi itu perkara adab. Jadi tolong kedepannya tetap belajar serius. Ingat pesan saya tadi? Jangan lupa nanti kalau kamu nggak mau nulisnya di classroom, kamu nggak mau nanti nama orang tuamu ketahuan, nanti diolok-olok sama temennya, nomor HP orang tuamu ketahuan, kamu boleh japri ke WA saya langsung. Tapi kamu tulis namamu ya, supaya saya bisa mengenali, oh ini siapa. Dan pesan saya juga sama, tolong yang tadi, kalau bisa WA itu juga wajahmu yang asli, supaya saat berkomunikasi saya mengenal ini yang mana ya anaknya.
Jadi saya bisa tahu. Ini saya sengaja loh bikin video gini supaya kalian juga tahu wali kelasku yang mana. Karena kita belum pernah bertemu kan. Nah itu dulu pesan saya kali ini. Oh iya, itu ada isian Dapodik dalam info kelas. Tolong diisi. Karena Dapodik kalian perlu diverifikasi. Jadi nanti kalau kalian nggak isi itu, pas saat akhir verifikasi kalian belum terdata, maka kalian tidak akan terdata dalam Dapodik bahwa kalian itu siswa SMK 5. Jadi tolong isian Dapodik itu diisi secepatnya. Jangan tunggu terakhir tanggal berapa itu? Tanggal 30 ya. Jangan tunggu terakhir, nanti akan ada hal-hal yang mengganggu. Ini sekarang kan hari Sabtu nih, nggak belajar, nggak ada proses belajar mengajar. Isilah itu. Itu pesan saya. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya akan ngobrol lagi, tapi nanti kalau kita sudah punya grup WA mungkin akan lebih privat kalau kita ngobrolnya dalam grup WA. Untuk hari ini saya cukupkan segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.